Selamat siang, Pak Ian. Hari ini saya mau menjelaskan tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekitar akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik itu sangat terdesak banget. Nah, dalam kondisi yang sudah terdesak, Jepang mengulangi kembali janjinya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, Teikoku Gakkai, Dekoku Gikai yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki. Nah, Koiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang daerah di Hindia Timur Indonesia akan diperkenankan untuk merdeka karena waktu itu Jepang ada juga historinya bahwa Indonesia tidak mau menunggu kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Jadi Indonesia memerdekakan, memaksa kepemimpinan Indonesia untuk merdeka dari bayang-bayang Jepang karena kalau uh, ditentukan oleh Jepang itu berarti masih dalam tahap, bukan tahap tapi masih dalam bayang-bayang Jepangnya lah. Jadi Indonesia memberontak supaya untuk lebih cepat dijadiin kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus supaya Indonesia terlepas dari kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Oke, dulu aja. Oke, jadi BPU PKI berjumlah 60 orang. Jadi eh, ini agak di luar konteks, tapi eh, setelah Indonesia keluar dari bayang-bayang Jepang, penduduk Jepang sempat waktu itu masih bertahan di Indonesia karena walaupun sudah menyerah, tapi harus tetap menjaga kependudukan Indonesia. Kemudian pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen penting yang sampai saat ini tuh masih kita gunakan malah sebagai rambu-rambu dasar dalam kebijakan pemerintah Indonesia yang tersusun dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut adalah contoh satu, di ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini agak beda dari yang sekarang, tapi ada samanya karena diubah dari zaman dulu zaman sekarang lumayan banyak yang beda. Yang kedua tuh kemanusiaan yang adil dan beradab itu masih sama. Dan persatuan Indonesia itu yang ketiga. Dan keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang di Pancasila ini silanya sama masih 5 tetapi beda di nomor 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa sekarang. Oke, yang ke sekian kali ya saya membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, kembalinya Soekarno-Hatta dan Raji Manwedioningrat ini dari Dalat dia mereka diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Setelah bom atom setelah waktu itu bom atom dilakukan di Hiroshima dan sekutunya meluluhkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia menjatuhkan bom secara diam-diam. Akhirnya kenapa Indonesia menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki karena dilihat dari betapa kuatnya zaman dulu tuh Jepang dibanding penjajah-penjajah lainnya seperti Belanda ataupun Portugal. Jadi yang diserang adalah pusat kotanya di Hiroshima dan Nagasaki. Disitulah awal mulanya Jepang mulai menyerahkan diri ke sekutu, tetapi belum sepenuhnya pindah dari Indonesia karena ada beberapa ditahan untuk menjaga tanah kita Indonesia. Nah, masih sama di sini di proklamasi kemerdekaan yang tadi saya bilang bahwa Indonesia di sini kemudian mengproklamasikan kemerdekaannya lebih awal dari yang diberikan kemerdekaannya oleh Jepang. Akibat setelah bom itu, Jepang sempat mengasih kayak surat gitu, kayak dikasih tahu bahwa uh, kalian merdekanya itu di tanggal segini, tetapi bangsa Indonesia sudah memproklamasikan Indonesia dirayakan di 17 Agustus 1945. Nah, jadi 7 hari lebih maju dari
tanggal yang ditentukan oleh Jepang. Nah, hanya sekaligus ini bukti bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia murni perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari Jepang. Oke, selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Nah, pertama tuh bidang sosial budaya. Struktur masyarakat pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa atau dukuh. Nah, selaku struktur tersebut dibagi lebih lanjut ke dalam. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa yaitu atau dukuh, dukuh yang disebut dukuh. Nah, selaku struktur terkecil tersebut dibagi lebih lanjut ke dalam unit yang lebih kecil lagi malah. Jadi disebut rukun warga tuh atau RW dan rukun tetangga yaitu RT. Nah, sistem ini diterapkan di Jepang supaya untuk memudahkan administrasi dan pengawasan. Dengan demikian jelas bahwa RT dan RW digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengawasi sekitar-sekitarnya penduduk Indonesia oleh Jepang. Nah, di sini juga kesenian di Jepang tuh mendirikan sebuah seni yang bernama Keimin Bunka Shidosho, Pusat Kebudayaan pada 1 April 1943. Nah, budayawan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, supaya Indonesia ini tidak terlalu tujuannya menyimpang banget dari Jepang gitu. Nah, pada 29 Agustus 1942, lembaga ini mengadakan pameran karya. Jadi Jepang ini nih pada tahun segitu memamerkan karya pelukis lokal, tapi dari Indonesia. Ya, bernama Basuki Abdullah, bukan Basuki Cahayapurnama. So, Oke. Sama dan Agus Jaja Suminta, Oto Jaja Sutara, dan juga ada nama-nama lainnya seperti Emiria Sunamasa. Pada Agustus 1943, Jepang membentuk Persatuan Film Indonesia ataupun Persafi. Nah, Persafi ini mendorong artis-artis profesional dan amatir Indonesia bereksperimen dengan mementaskan lakon-lakon. Jadi lebih mendorong artis-artis Indonesia yang profesional untuk berlagak mementaskan lakon-lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu. Pendidikan Jepang menghilangkan diskriminasi di bidang pendidikan sebagaimana dipraktikkan pada masa kolonial Belanda waktu itu. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan. Jadi dari mana saja itu dikhususkan untuk dilatih sebagai pendidikan supaya menjadi apa? Karena dulu Jepang lumayan keras dalam pendidikan di Indonesia, jadi lebih ditonjolin lagi. Nah, Jepang menerapkan sistem pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun seperti sama kayak sekarang. Nah, pada masa ini pula pemerintahan militer Jepang memperkenalkan upacara bendera di sekolah. Jadi kayak untuk mengenang jasa juga bisa, ataupun menghormati pahlawan-pahlawannya. Tapi ini bedanya Jepang yang mengadakan acaranya di Indonesia dalam bentuk pendidikan, yaitu di sekolah uh, yang diadakan khusus pasti dengan khas Jepang yang ada. Nah, yang kedua yaitu bidang militer. Bidang militer. Pemerintahan penduduk Jepang, kita tahu bahwa bidang militer tuh di Jepang sangat gila. Sangat ketat, sangat diwajibkan sekali untuk mengikuti wajib militer. Ya, kalau sekarang disebut ya wajib militer. Jadi contohnya ya orang-orang dari luar gitu, dari Jepang, mau itu pun artis, mau itu pun siapa, tapi di umur yang udah 17 atau 18 itu dikhususkan untuk ada wajib militer supaya rakyat-rakyatnya itu lebih pedoman, jadi lebih dibawa dan lebih terkontrol, dan juga menaati tata tertib yang ada di Jepang, karena di Jepang tuh sangat ketat banget untuk aturannya. Jadi itulah mengapa Jepang disebut negara yang sangat tertib. Nah, dari wajib militer itu. Nah, proses pembentukan dan pembangunan semangat
nasionalisme itu dibentuk melalui pembentukan dari organisasi awalnya. Nah, terus dan proses itu sebetulnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang. Jadi bidang militer tuh dirancang oleh Jepang untuk diikut sertakan dalam perang. Jadi warga-warga ini berlatih dalam militer seberapa tahun untuk nanti kalau ada perang selanjutnya bisa diikut sertakan dan untuk bisa membantu negaranya sendiri. Nah, akan tetapi ada efek sampingnya dari semua ini. Justru menguntungkan bagi Indonesia. Ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam proses persiapan kemerdekaannya. Dan bahkan terus dipraktikan sampai sekarang. Kenapa jadi kesempatan bagi Indonesia? Saat bidang militer ini sedang berjalan, pasti kan Jepang lagi fokus untuk mengumpulkan army-army yang banyak banget untuk persiapan perang karena ini akan diikut sertakan. Nah, tetapi di Indonesia, kenapa ada kesempatan untuk ini? Karena di Indonesia bisa mengambil alih lebih cepat dan fokusnya untuk memerdekakan di Indonesia. Jadi Jepang lumayan agak longgar di situ karena sedang fokus di bidang militer untuk membangun soldier-soldiernya atau tentara-tentaranya.